Seorang pria memeluk selingkuhannya sambil genggam tangan istrinya karena ia tahu istrinya yang buta tak tahu ia berkhianat. Dengan alasan merayakan ulang tahun sang istri, ia malah menulis nama selingkuhannya di kue. Itu membuatnya jadi bahan tertawaan semua orang. Namun ia tak tahu, 7 hari sebelumnya, sang istri telah bisa melihat kembali saat istrinya dengan gembira ingin mengabari suaminya. Yang ia dapat justru kejutan besar. Ia tak menyangka pria yang dulu bersumpah akan melindunginya seumur hidup justru selingkuh saat dia buta karena melindungi pria itu. Meski begitu dia tak membongkarnya karena satu alasan. Dalam 7 hari itu, ia ingin melihat bagaimana suaminya menginjak ketulusannya. Hanya dengan begitu setelah ia pergi, setiap kali suaminya mengingat 7 hari penuh kemunafikan itu, hatinya akan tersiksa selamanya. Aku haus, suruh dia tuangkan air untukku. Istrinya tak menyangka, mereka berdua justru bermesraan di depan matanya. Sementara suaminya menyuruhnya, seperti pembantu demi menyenangkan selingkuhannya. Sang istri sempat ingin mengambil pisau dan mengakhiri segalanya. Tapi ia sadar itu akan hancurkan hidupnya. Ia hanya bisa menahan amarah, mendengar kebohongan suami, melihat tatapan menantang dari si selingkuhan, dan membiarkan keduanya terus berpura-pura di depan matanya. Keesokannya mereka belum puas saat sarapan wanita itu datang lagi, lalu duduk di pangkuan si pria depan mata istrinya. Sang pria berkata, ia mencintai istrinya, namun tak tahan godaan wanita itu. Melihat istri yang buta, wanita itu sangat puas, lalu naik ke kamar menunggu si pria. Awalnya pria itu ingin makan dulu bersama istrinya, tapi setelah melihat foto menggoda dari wanita itu, ia pun buru-buru pergi. Masih sempat berjanji akan meluangkan waktu untuk istrinya beberapa hari lagi. Namun ia tidak tahu, setelah pesta ulang tahun ini, sang istri akan membuatnya menyesal seumur hidup. Tanpa tahu apapun, ia masih menikmati dicintai dua wanita sekaligus. Ia berpikir selama istrinya tidak tahu, lalu ia bisa menikmatinya selamanya. Tapi ia tidak tahu, selingkuhannya untuk memprovokasi sudah memberitahu segalanya pada istrinya. Menghadapi ejekan dari wanita itu, sang istri hanya tersenyum sinis. Dia mau menceraikanku, lalu menikahimu, benar kan? Bagaimana kau tahu? Tanya si wanita kaget. Kau memupingkan. Sebelum wanita itu sempat marah, si pria sudah kembali. Ia pun cari cara lain mempermalukannya. Ia lalu memanfaatkan pesta ulang tahun itu dan terang-terangan menggoda si pria di depan semua tamu. Semua orang menatap istrinya dengan ejekan. King Chuan, terima kasih padamu. Terima kasih karena membuatku jati bahan ejekan di hari ulang tahunku. Sekarang aku benar-benar sudah mati rasa. Suamiku, kamu baik sekali. Kuenya indah sekali. Pelankan suaramu. Semua orang menganggapnya bodoh, tapi hanya ia yang tahu untuk menghancurkan mereka. Biarkan mereka bersenang dulu. Suaminya pun berbohong dan ingin pergi dengan si wanita. Ia tetap berpura-pura tidak tahu. Namun saat memotong kue, ia memberi tatapan dingin pada asisten suaminya yang menertawakannya paling keras. Ia tak sabar melihat ekspresi suaminya saat kebenaran terbongkar. Ia membakar semua kenangan cinta mereka, termasuk cincin pernikahan mereka. Kebetulan, sang suami pulang. Namun abu yang tersisa membuatnya tak tahu apa yang dibakar istrinya. Istrinya hanya bilang sampah yang tak berguna. Ia pun tak curiga. Setelah bersenang-senang, malam itu ia berjanji akan kembali fokus pada istrinya. Namun semuanya sudah terlambat karena besok adalah hari kepergian sang istri. Ia berencana menghabiskan hari itu berdua. Tak tahu bahwa tinggal 4 jam sebelum wanita itu pergi. Saat mereka mulai berbicara hati ke hati, selingkuhannya menelepon. Percaya tidak, Yang? Cukup satu panggilan dariku, dan suamimu akan langsung datang? Sang istri ingin melihat pilihan suaminya. Ia telah berjanji menemaninya hari ini. Jadi ia mengabaikan panggilan itu. Tapi wanita licik itu terus menelepon. Aku angkat telepon sebentar, katanya.